Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala fa in qila, mongko lamun den ucapaken, fama taqulu fi madarisi ulama il akhirati, fama ing apa ta suwiji-wiji, taqulu ngucap sira, fi madarisi ulama il akhirati, ing dalem pira-pira madrasahe ulama il akhirah. Keterangane ulama il akhirah wis tok ngarep. Waribatotis sufiyati, lan pira-pira pondoke ulama tasawuf. Saliki torikil akhirati, hale wong kang padha lumaku, hale wong kang padha mlebu dalane akhirat kabeh. Wasukuni lan tetep, wasukuni lan manggon, fiha ing dalem madaris waribatot. Ada pertanyaan yang perlu dijawab. Kemarin kan sudah diterangkan bahwa uzlah, ini diulang-ulang biar kita paham. Uzlah atau menyendiri ini konteksnya kita maknai dengan beberapa hal. Kalau kita mau uzlah dan menyendiri full seperti kemarin ulama-ulama Lubnan, maka dia harus berpisah dari masyarakat dan langsung ke misalkan Ru'usil Jibal, naik ke puncak gunung, dia di sana hidup sendiri. Ini uzlah. Bisa jadi. Uzlah yang kedua itu bukan berarti dia tidak bermasyarakat, tapi dia kumpul atau hidup di tengah masyarakat. Dia akan, atau beliau para ulama ini tetap mukhalatah, bergumul dengan masyarakat, tapi dalam konteks hal-hal yang berbau positif. Nah, kemudian kalau zamannya sudah fitnah dan macam-macam, kemarin diterangkan. Sekarang lah ulama-ulama yang mengajarkan ilmu agama, ulama-ulama sing tekun ibadah, sing ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, itu kok beliau kok tidak uzlah nggih? Itu pertanyaannya. Beliau kok malah nunggoni pondoke, nunggoni madrasahe. Berarti apa? Kumpul dengan masyarakat. Kok tidak uzlah ke sana saja, biar ibadahnya tidak terganggu. Jadi bagaimana ini? Padahal beliau ini ulama ul akhirah, padahal beliau ini minal mutasawwifin, ulama-ulama ahli tasawuf. Kok malah kumpul karo masyarakat? Nyatanya mendirikan madrasah. Madrasah itu kan majelis seperti kita. Kemudian ribatot, melakukan pengajaran bersama masyarakat. Loh, ini tidak berarti dia kumpul. Padahal mestinya kan kudu uzlah. Uzlah itu menyendiri. Nek sampean takok seperti itu, fa'lam, mongko becik weruwa sira. Anatil katorikota, sak temene ika-ika dalan, ika-ika metode al-musla kang luhur. Fa'lam annatilka, ya. Annatilka sak temene ika-ika dalan mau sing dilakukan ulama tasawuf, ulama ul akhirah. Fa'lam annatilka sak temene ika-ika dalane ulama il akhirah. Iku atori kotu, iku dalan al musla kang luhur.
al-musla kang onju, al-musla kang utama. Kata Imam Ghazali, jalan yang dilakukan atau jalan yang ditempuh melalui tadi ribatot dan madaris. Jadi annatilka ay annatilkal madaris war ribatot. Diiko-iko melakukan pengajaran di madrasah dan di pondok-pondok, at-tariqatu iku dalan al-musla kang luhur, kang onju. Fi hadza sa'ni ing dalem iki-iki tingkah, fi hadza sa'ni ing dalem iki-iki tingkah, li'amati ahlil ilmi, kedue umume wong kang ahli ilmu, wal ijtihadi lan ahli ijtihad ing dalem ibadah. Maksudnya apa? Justru orang-orang yang berilmu, yang tekun ibadahnya, orang-orang yang berjuang di masyarakat, justru malah ojo uzlah menyendiri, tapi harus kumpul dengan mereka. Piye carane menciptakan hal-hal yang positif? Kalau di Indonesia mungkin para habaib itu kan tidak banyak yang mendirikan pesantren. Akhirnya beliau mendirikan majelis taklim Ahbabul Mustafa, majelis taklim Darul Mustafa, majelis dzikir apa, semuanya kemudian belajar di situ. Ini kan kumpul, tapi kumpulnya ini bermanfaat bagi ahlul ilmi karena bisa nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Yang kedua juga bermanfaat bagi muslimin masyarakat karena mereka bisa belajar, orang rasan-rasan, orang gibah berjamaah, bukan. Ini hal atau metode yang diterapkan. Lu dene ijeh dikelompokno ngaji je karo rasan-rasan itu sudah urusan lain. Ya, apa mulai ngaji malah tekan dindi, misalkan wong jagongan wong tua-tua, piye yo anakmu iku are tanggamu wae tekan dindi itu sudah di luar jalur, ya. Makanya apa yang dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sing pinter ilmu agama ini dengan hadir di majelis-majelisul ilmi, mendirikan madrasah dan ribatot, ini bagian dari hal yang luar biasa. Ini adalah thariqah at-tariqatul musla. Jadi metode atau jalan yang dilakukan adalah jalan yang mulia dan sangat bermanfaat. Makanya tadi wa hadza sa'nu li'amati ahli ilmi wal ijtihad. Kenapa demikian? Wadalika li'annaha, wadalika utawi ika at-tariqah al-musla iku li'annaha, krana sak temene ika tariqah jamaat iku ngumpulaken apa at-tariqah al-maknayaini ing makna loro wal faidataini lan faedah loro. Jadi ketika ulama ini atau orang yang punya ilmu tidak sembunyi tapi terjun di masyarakat, cara saiki yo gelem mulang madrasah, gelem belajar mengajar di pondok, gelem mengisi majelis-majelis taklim. Ini ada dua faedah besar, ya, yang bisa diambil. Allataini ihdahuma, kang utawi salah sijine mau faidataini, maknayaini wal faidataini, al uzlatu iku uzlah, al uzlatu iku uzlah anin nasi saking menusa, anin nasi saking menusa. Yang pertama, ulama-ulama atau ahli ilmi sing atau orang-orang yang tidak punya kapasitas kemampuan ben uzlah, tapi ulama-ulama sing punya ilmu agama. Jadi ini al-uzlah anhum, ini selain ulama di atas tadi, ulama tasawuf, ulama ul akhirah. Ini wis ben sing ibadah, sing duwe ilmu biar kumpul dengan masyarakat. Wattafa al-uzlatu wattafarrudu lan ngijeni anhum saking nas.
Nah, kemudian orang-orang yang seperti di sini, ulama ahlul akhirah dan tadi ahlul ijtihad fil ibadah, ini juga sama tafarrud. Tapi seperti keterangan kemarin, tafarrud fil qalbi, tapi dia berkumpul secara sahsiahnya. Jadi atine tetap sendiri, tetap lillahi ta'ala, tetap ikhlas kepada Allah, tetapi jumlah geri badannya ini kumpul dengan orang lain. Misalkan tadi ulama ini mengajar di madrasah, mengajar di majlisul ilmi, ini kumpul, tapi hatinya ini kepada Allah, hatinya ikhlas untuk mengajarkan ilmu. Maksudnya apa? Kumpul tetap secara sahsiah, secara dohir, tapi batinnya fil qalbi dia munfaridan. Seperti kemarin itu, ya, Ibrahim bin Adham mengatakan kun wahidan jami'iyan. Tadi kue siji tapi kumpul, siji dogone fil qalbi, kumpul dogone dohiri, sahsiahnya. Jadi ulama-ulama ul akhirah seperti itu. Tadi bisuhbati, tadi ngijeni dogone ati, tapi bisuhbati kelawan ngancani, wal mukhalatati lan nyampuri, wal muzahamati. Nek maknane asli ya desekan, maksudnya ya lan ngancani. Wal muzahamati fi umurihim, ing dalem pira-pira urusane nas. Tetapi mereka mendampingi. Ana persoalan di masyarakat, iki kok ana masjid geger, ana ngene, ana RT ngene. Ini sangat jadi penting. Jadi justru ini cara yang terbaik, yang maka dikatakan at-tariqatul muslah. Ini tidak dipungkiri Imam Ghazali. Kenapa? Karena mereka punya peran. Mulanya sampean kemarin tak kandani, oke, jadi santri besok harus terjun di masyarakat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan berdiam diri, karena ini membangun agama di tengah masyarakat. Apalagi besok zaman 10, 15 tahun, 20 tahun lagi, ketika kamu menginjak dewasa, maka perlu perjuangan kita. Ojo maidu, wah iki ana aliran bulet kabeh, aliran sesat ngene. Lah kowe, aku tengok-tengok do omah ae. Lo mikir selamate sendiri, tidak memikirkan keselamatan orang lain. Jadi tidak ada nilai dakwah, tidak ada nilai nasrul ilmi. Wah, mboten sagar Pak, bisa sesuai dengan kemampuan kita. Isane maca manaqib ya maca manaqib, sing iso ngaji ya ngaji, sing iso mimpin tahlil sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kalau tidak, masyarakat hancur. Kemarin kan ada masyarakat dibiarkan, wes zaman fitnah, ulama tidak mau keluar, fa'alaihim laknatullah. Malah laknatullah. Hadisnya di depan kan sudah ada. Ya kenapa? Karena dia punya kemampuan, dia bisa berdakwah, dia bisa menyebarkan, malah orang gelem. Makanya besok kemampuan apapun yang kamu miliki harus ditransfer dan didistribusikan ke masyarakat. Kaitannya dengan ilmu agama yang kamu miliki. Bukan pintere, tapi kowe iku duwe kemampuan yang berbeda dengan masyarakat. Ya, walaupun kamu hanya memulai mulang cah cilik-cilik di musola. Ini penting-penting. Ayo nang tak warai. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Inni wajjahtu sak teruse. Nah iki gak ada terapno, engko ya di saut wong. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata. Ora ngono iftitahu, dataku ini wajah tuh aku gak iso aku sing Allahumma ba'id baini. Wah iki ya sesat, bahaya. Kita menjustifikasi orang lain terkena dampak aliran yang mungkin berbeda dengan kita, tapi kita tinggal berpangku tangan. Om Dodo teori tok, mengkritik saja tapi tidak mau terjun, jangan. Ya, makanya ini dilakukan oleh para ulama. Ya, jadi saling berbagi. Nek kowe besok punya kemampuan lebih, ya genten aja maido, sing iso mulang nduk madrasah tok tapi ra iso pidato, ya sudah dia berjuang di
madrasah. Kowe sing iso pidato ya wis pidato ndak apa-apa, ndak usah di madrasah. Wis ana pembagiane. Kowe ujuk-ujuk duwe pesantren tengok-tengok 24 jam mulang pesantren ya sudah itu bagian. Si A bagiannya mulang pesantren karena dibagi santri dia harus full sehingga tidak bisa ke gunung-gunung berjuang. Sing iso dakwah di gunung ora usah maido sing kiai mulang di pesantren. Kita berbagi, aku tak mulang cah pondok, wong delalah aku duwe pondok ini misalkan. Sing kowe wong ora duwe pondok, ya kowe berjuang ndek gunung kono. Kenapa? Ya ini pembagiane. Nah masa kualik sing ora ndek pondok terus ngisi pondoke si A sing ndek pondok lunga lho kan malah aneh. Wis iki tak rumati. Aja jangan justru malah kita wah enak ngulang nduk pondok tok, nduk gone gunung-gunung delok Fatihah ora iso kiai kok ngono. Iki ape dakwah apa-apa ngelek-ngelek balane. Iki kan banyak seperti itu. Ya kan saya dilakukan sendiri ya nggih kiai-kiai sakniki do enak-enak nduk pondok nika lho jenengan nek roh ya sampean rene kok pengen ngelek-ngelek kiai apa ape cerita perjuangan. Kenapa? Karena tadi dia tidak melihat bahwa perjuangan itu berbeda-beda. Di lini mana, di komunitas apa, enggak ya beda-beda, delalah gitu. Kita tidak bisa menafikan. Sehingga apa? Aku sing berjuang untuk gone garis depan A dengan yang dia di B dengan yang orang lain di C itu sudah jalan aja. Saiki apa sing tok ganjaran ya biqadri ta'ab, sing paling kangelane akeh itu yang berpahala banyak. Ya mau nyekel wong kampung, mulang ngaji sing tiri-tiri. Ya diwari Fatihah wangele sakole. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah, mbah, wong jenenge Ropingi. Wae wong kuno. Oh nggih pun, Mbah. Iki sing ganjarane akeh. Nek cah pondok wis tengok-tengok wonge meneng ae diulangi iso ganjarane kiai ini anjen sithik. Wong ora pati kangelan. Tet wis kumpul. Ngaji do ndongakno sing kono ana ngaji mah dolanan remi, ana sing anu. Ya iki sing luwih akeh ganjarane. Aja ngene wah aku kuweselah ngene wong tuwa-tuwa ra iso sing kiai kok wis sugih tengok-tengok lho. Ganjarane sithik akeh kuwe nek ikhlas. Kowe wis kangelan ijeh ora. Nah, karena metode perjuangan kita beda. Mane ulama akhirah ini kemudian mendirikan madaris, mendirikan ribatot gitu. Ya ngene iki sebagian yang lain juga berjuang. Nah saiki kan sing ahli pidato ya melalui pidatonya. Yang penting ada nilai dakwah sing sama-sama menguntungkan. Makanya doa ini mereka tetap berkumpul bukan menyendiri dan tidak mau keluar. Wasaniyatu utawi kang kaping pindho utawi faedah kang kaping pindho al musyarakatu. Iku musyarakah, iku sesekuton, iku bersama. Ma'hum sartanin nasfi jumaihim wa jama'atihim. Pira-pira jama'in nas. Apa kita berkumpul dengan mereka. Ya, berkumpul dengan mereka, ketemu dengan mereka. Wa taksiru sa'airil islami. Lan ngakeh-ngakehaken pira-pira syiar Islam. Akhirnya apa? Kita bertemu dengan mereka dalam apa? Majlisul ilmi, dalam majlisul zikri, bukan dalam majelis gibah berjamaah ora. Ki ngrasani aku yang ngono iki malah dadi bahaya. Mulane tadi Imam Ghazali di awal sudah menerangkan uzlah itu penting. Nek zaman wis fitnah kaya ngono kowe sing kuat berjuang untuk masyarakat terjun. Tapi ndelok pertemuan-pertemuan yang bisa mendatangkan nilai positif, durubul khairat. Dengannya sudah diterangkan. Nek ora ya kowe ndek omah wae. Di mana kamu harus kumpul dengan mereka, di mana kita harus duduk di rumah. Makanya di mana kita mengajarkan ilmu, nek Mas mengajarkan ilmu, ini adalah bagian dari durubul khair. Warna-warna kebaikan yang harus dilaksanakan. Ojo ndelik. Ndelik ngelmu nang ora manfaat. Jadi ini yang dilakukan oleh para ulama dulu.
Sing ketoke wis ora, maka beliau uzlah. Engko didelok uzlah iku ulamae wis pira? Wis ulama sepuh, suaranya sudah tidak, generasinya sudah banyak, likas rotihim. Maka wis sampean sing nom-nom, aku tak menghadap Allah, tak ngibadah karo Allah. Aku gentenan misalkan, tapi penyulurannya banyak. Di kasrati ulama il akhirah. Jadi podo jalane. Kenapa? Karena ini taksirus sa'iril Islam, syiar Islam kelihatan. Sing nunggoni betul-betul ulama. Maka kita tidak boleh berpangku tangan. Bahkan kita membiarkan majlisul dzikri, majlisul ilmi diisi orang-orang yang tidak punya kualitas keilmuan. Akhirnya gayane nafsiri Quran keliru, nasrib Al-Quran keliru. Kafaro semestinya yakfuru, darani kafaro yukafiru fahuwa kafirun. Itu kan kalah karo cah salah siji sanawi. Kafaro yakfuru fahuwa kafir, dan kafaro yukafiru fahuwa dadi kafirun. Akhirnya salate wangil. Ping 3 ping 4 ya jebule lagi ping 7. Ke subhanallah terus subhanallah. Kok keliru nih? Subhanallah. Imamnya ya bilang iki sing bener sing ndi. Nah, iki yang menjadi tanggung jawab orang-orang pesantren kalau ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau disepelekan masyarakat. Fayah fatah sulu. Kalau itu memang kemudian dilakukan, faedah ini ada di dalam madaris mereka, ribatot mereka, fatah sulu. Mongko hasil assalamatu apa selamat allatihiyya kang utawi hiya assalamah lil munfaridina iku kedue wong kang padha ijen kabeh. Lil munfaridina iku kedue wong kang padha ijen kabeh. Wal khairu lan ae wayah sulu al khairu lan kebagusan al kasiru kang akeh. Alladzi huwa kang utawi hiya al khairul kasir li amatil muslimina iku kedue umume wong kang padha Islam kabeh. Ma'ama sartane suwiji-wiji, ma'ama sartane suwiji-wiji linnasi kang tetep kedue manusa fihim ing dalem ulama il akhirah minal kudwati saking kudwah, saking anut. Minal kudwati saking anut, saking nganut. Nganut sapa? Nganut ulama il akhirah. Ketika faedah ini muncul, maka yang terjadi apa? Sing ulamae ya dadi wong sing selamat karena secara batiniah beliau-beliau ini menjadi uzlah atau munfaridan. Jadi fil qalbi karena mengajar orang jagong sing ora-ora. Di sisi lain karena yang ada adalah ndok jamaah-jamaah kono, ndokone kumpulan-kumpulan mereka yang ada adalah ilmu, maka fayah sulu al khairul kasir. Banyak kebaikan yang didapatkan kepada para muslimin. Di antaranya adalah panutan. Apa maksudnya? Ya ulama ini yang layak kita ikuti. Ya. Mulane ulama itu tanggung jawabnya sangat berat sekali. Mbah Madun kan ngendikan simpel. Ulama sapa man fihi sifatul ilmi. Orang yang punya sifat ilmunya, apa yang dia miliki inilah yang dilakukan. Ya.
Aja mangan tangan kiwa, dhek malah mangan tangan kiwa. Nah, ini kan dilihat ya, kiai ku mangane ngono kok ngilokno. Ini pandangan wong jane ya terserah. Tapi karena kita ini bagian dari orang yang punya pengikut atau diikuti oleh orang lain, berarti ya apa yang kita miliki harus kita amalkan. Itu yang paling sulit itu di situ. Makanya dengan ulamaul akhirah mendirikan madaris, madrasah, lembaga pendidikan cara saiki, ribatot, pondok-pondok sufi, ini menjadikan hal yang sangat bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Nilai uzlah terpenuhi karena mereka ini dikumpulkan dalam bentuk melakukan kebaikan, isine ilmu, isine dzikir. Jadi secara qalbiyah dia munfarid. Di sisi lain orang Islam menyadari banyak ilmu yang didapatkan, dan yang paling bermanfaat adalah melihat bagaimana seorang ulama ini diikuti oleh umatnya. Ya tadi ada qudwatan sebagai panutan. Wal barokati lan barokah. Wal barokati lan barokah. Apa barokah tadi? Ziyadatul khair. Al khair al ilahi. Kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Bareng kita ndok gone madaris, ndok gone majelis ilmu mereka para ulama, kita bertambah baik. Nah, ini sama dengan sampean ini di pesantren harus punya nilai tambah yang baik, walaupun itu tidak tampak pada diri kita kepada orang lain. Aku ngerti Habib kok isih ngono ae, aku ngerti anak isih ngono ae. Loh, itu tidak penting. Yang penting adalah sikap kita berubah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita bertambah. Ya, tadi walaupun orang lain ngertine yo, kowe telung tahun tak ngerti kok jepot doae ora apa-apa. Tapi kualitas ibadah kita sudah meningkat. Ya, pengajaran atau keahlian tentang agama kita juga sudah meningkat. Karena ngaji itu memang tidak bisa dilihat. Nek wong hafal Quran kan, oh kowe hafal wis. Oh berarti al-hafid kowe. Ketok. Kowe berarti sudah wis. Berarti pangkatnya ya sepidi, SPDI misalkan. Atau SAG, sarjana agak gimana, atau seksi sarjana ekonomi syariat Islam, dan seterusnya kelihatan. Tapi nek melihat ke pondok ya, sarungane dhuwur, ya sikile sekrupe akeh, kuplukan rada miring sithik, dengan wajah kaya tasawuf jebule ora, karena ora adus pirang-pirang dina. Nah, itu kan yang tahu hanya Allah. Dan yang penting itu bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Ini yang harus kita ciptakan, maksudnya itu. Jadi berarti apa? Kita hendak pondok iki betul-betul mendapatkan barokah. Ojo, kiai ini barokah, jangan, tidak usah berpikir barokah itu akan muncul ketika ilmu yang kita dapatkan kita amalkan terus. Kowe iso melek bengi, kowe iso salat 5 waktu, kowe iso sampai dikai peraturan yang begitu detail. Orang untuk nggo HP ini nek bengi wajib ditone, itu demi seperti itu. Nek kowe bengi jane keli HP, lho turu ya kelonan HP. Ya jal kendek omah, pinggirem Quran apa HP. Iya. Kowe tangi tit sing ndak celuk subhanallah utawa subhanaman apa alhamdulillahilladzi dak tit HP dibuka. Ana WA ora, lho pajar. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ini harus ada perubahan. Mulai aku mau ada barokah yang kita dapatkan ketika kita berkumpul dengan para ulama. Wan nasihati, lan nasihat. Nasihat itu apa? Ya kebaikan. Harapan kita mendapatkan kebaikan. Jadi setiap majelis dzikri ada hal-hal yang menarik, baik berupa ucapan maupun perilaku, terutama perilaku kiai kita, perilaku orang-orang yang mengajar kita. Jadi kita itu mulai teko sekolah, liburan dari pondok ke rumah itu ada perilaku yang berbeda. Ada nasihat yang kita dapatkan. Nasihat dari pengajiannya atau nasihat dari perilaku atau hal ahwalnya orang-orang yang mengajar kita. Iku sing kudu kita lakukan. Jadi wong tua itu deloke sekarang kan ngono. Kowe mulai teko pondok sing didelok apa akhlake tok.
Oh, anakku dhisik seneng misah, mulai teko pondok ora mulai 3 sasi wis saiki ora iso misah. Iki saiki gak iso misah. Mpun kula telaske teng pondok, kula takziran ping 6 kok. Iki contone. Mpun kula tuntaske. Alhamdulillah wong tua seneng. Ya. Jadi ada perilaku yang memang betul-betul berubah. Ngewangi wong tua. Bu kula ewangi, lho ke kuat. Nggih nek menawi ya. Tak lan ngulek sambel cowake gedhe sampe kok ora kuat Bu, pedes mripatku. Iya. Ini tak warai carane. Tapi itu sudah pengorbanan wong tua ngeti kowe nangis wis Ibu. Malah aja eling wong tua kowe. Ngape mangkat ring pondok. Ki Mas pondok kan? Nggih, 2 dina 3 dina. Sik tak jalukno tak dolno sapi sik ben sangu nemakeh sing apik nduk pondok. Tambahi sangu. Maksudnya apa? Ada nilai-nilai plus yang dirasakan oleh keluarga minimal. Ya aja tekan mulat pondok tit turu. Subuh digugah wangil. Nah, ada kan dulu orang tua nangis, "Lho anak kula kok subuh." Lho to mriki jamaah terus kok. Lho teh mboten purun dah jenengan tanggung jawab teng griya. Tanglet sesi pendidikan teng mriki nggih jamaah piyambake kula nggih ngertos kok. Ning ndok omah kaya bales dendam. Wah, udah bodoh gebuki terus kon jamaah diobraya wae tekan turu. Dosa urusan buri ya. Ini berarti tidak merubah perilaku yang baik. Mana barokah yang kita dapatkan? Mana nasihat yang masuk dalam hati kita? Nah, karena ulama-ulama atau para kiai-kiai ini mengajarkan di madrasah, di majelis dzikri, di pondok-pondok ini membawa barokah, membawa nasihat, fasara. Mongko dadi as-sukunu apa tetep, apa menetap, apa manggon fiha ing dalem madaris lan ribatat iku dadi iku adalah tarikin iku luweh adil-adile dalan, luweh adil-adile metode, wa ahsana halin lan luweh bagus-baguse tingkah, wa aslama sabilin lan luweh slamet-slamete dalan. Maka ketika ini berdampak sangat positif, maka berarti cara inilah yang terbaik yang dilakukan oleh para ulama, orang-orang tasawuf. Kenapa? Karena totalitasnya. Jadi secara pribadi beliau menjadi panutan bermanfaat bagi kaum muslimin. Secara keilmuan beliau sudah menyebarkan ilmunya. Jadi istilahnya begini, aku berjuang dalam masyarakat sing kepenak iki dina iki apa. Nah, kita tinggal lihat. Sekarang kalau memang kita ndok ngene misalkan di desa Bolek iki apa ya sing kepenak ya. Oh, kita mengadakan kumpulan nom-nom misalkan yasinan, tapi nanti kita isi dengan penjelasan agama kultum 10 menit atau 7 menit. Seperti itu dulu. Gitu. Sehingga apa? Kita bisa berdakwah. Sing kira-kira metode yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi mereka. Kemudian dakwah bergeser. Ya, kiai-kiai yang memang ngajinya iso istiqomah, keterangannya bagus, merasa sudah mampu, atau memang keinginan dakwahnya sudah keluar dari pesantren, mendirikan pengajian online. Itu diantaranya adalah salah satu thariqah atau metode dakwah yang dilakukan zaman sekarang. Jadi sing ora iso ngaji utawa sing mondok nek dhisik kasep, wah mbiyen beler sak pole wah iki aku tak terusno ngaji. Karena kan tidak semua orang punya peluang untuk ngaji di pesantren. Ya, makanya kemudian banyak kiai-kiai muda, pengasuh-pengasuh itu melakukan itu. Ini aja teh wong ngaji pamer. Ngaji itu terserah ya kalau itu, tapi ini bagian dari metode dakwah yang perlu dilakukan. Mulane tergantung kembali kepada niatnya. Nah itu urusannya sing mulang. Nah kita sebagai santri ya pokoknya ngrungokno nek ikhlas ora urusane sing mulang. Ape-ape pamer, ape gaya, wis iku urusane penting kita ngaji, itu saja. Lain dari kono adalah tarikin wa ahsana halin wa aslama sabilin. Walihada sa'ni lan krana arek iki tingkah. Walihada sa'ni lan krana arek iki tingkah. Akoma mukim
aqama mukim, atau ya mukim itu ya maksudnya dia hidup bersama masyarakat. Aksarul arifina, sapa luweh akeh-akeh ulama ahli makrifat kabeh, mukim bainan nasi ing dalem antarane manungsa. Maka kemudian banyak para ulama yang secara keilmuan ini memang betul-betul punya, jadi duwe ilmu, mereka lebih memilih iqamah mukim, atau maksudnya tidak uzlah menyendiri di pucuk gunung, tapi lebih kepada hidup di tengah-tengah masyarakat. Aqama bainahum. Kenapa kok demikian? Linaf'ihim, krana paring manfaatine aksarul arifin, krana paring manfaatine arifin, paring manfaat li ibadillahi maring pira-pira kawulane Allah Ta'ala fi babiddini ing dalem babe agama. Makanya saya selalu menganjurkan pokoknya anak pondok ini harus terjun di masyarakat sesuai dengan kemampuan. Karena kita juga tahu rasanya ya ora, untuk gibah berjamaah ya ora. Tinggal kita pandai-pandai menghindari. Yang penting menciptakan suasana yang positif, ya, dengan cara mengajar, dengan cara tanya jawab, atau apa sesuai dengan kemampuan, dengan tahlilan, dengan berjanjenan, dengan narian, banyak lah ya caranya. Nah, ini dilakukan oleh Ba'dul Arifin sehingga mereka, beliau-beliau ini terjun di masyarakat. Soalnya apa? Ternyata mereka banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Li ibadillahi ta'ala fi babiddin. Wakilati adahum. Wakilati adahum lan sithike. Wakilati adahum lan sithike nglarakaken nas. Kenapa? Karena para ulama berdakwah dengan begitu santun, membawa Islam yang memang dari awal Islam ini rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Islam maksudnya Islam yang betul-betul Islam yang diajarkan seperti Kanjeng Nabi itu kan Islam yang santun. Kanjeng Nabi perang itu sudah jalan terakhir. Ya, kalau tidak dipaksa, diintimidasi, tidak ada jalannya Kanjeng Nabi ya perang. Tapi kalau ada, Kanjeng Nabi tidak mungkin melakukan perang. Kenapa? Karena itu bukan jalannya. Maka kemudian karena orang yang kepengen dakwah secara sementara keilmuannya kurang, kepengen dilemu wong, kepengen penyakit hati akeh karena dia tidak pernah belajar tentang penyakit hati, pengen tampil macam-macam, akhirnya Islam muncul. Ono sing mengajarkan pokoknya jihad adalah perang, takbir misalkan. Banyak seperti itu. Akhirnya muncul istilah Islam baru. Oh, iko Islam radikal. Karena senengannya ngajak perang, kabeh-kabeh diharamno. Sing iko Islam liberal karena kabeh-kabeh dikenakno. Ini kan hanya julukan orang. Ya, sebenarnya Islam ya Islam. Ora ono Islam liberal, ora ono Islam radikal, ora ono Islam ekstrim. Ini kan orang Islam yang melakukan ajaran Islam dengan tidak benar atau anggapan orang. Nah, Islam ya Islam. Islam yang dibawa Nabi rahmatan lil alamin. Kemudian karena di Indonesia itu diwarnai dengan adat, maka dinamakan Islam Nusantara. Islam yang hidup di bumi Nusantara. Ning Islam, Pak, ya Islam. Ya. Ora usah ditentang, ono Islam moderat, ono Islam wasatiyah. Intinya apa? Islam adalah Islam. Mau dikapakno tinggal orangnya. Aku kok seneng kaya iko. Wong ngene cara dak jenengan niku Islam napa? Kula Islam moderat. Wah, aku nganut Islam moderat ta. Dulu masane Islam ora moderat, yang dibawa Nabi ya moderat. Yang dibawa Nabi ya tawasul. Tapi para pelaku dakwah ini yang kadang-kadang melenceng. Sing kuwendel kuwabeh dikenakno. Boleh. Sing ora patek paham, haram. Sing dhek ora nglakoni, sing dhek nglakoni halal. Bangsa pakanan ora nondok Quran, halal. Ibadah sing dilakoni NU karena ora nondok ning zamane Kanjeng Nabi, haram. Berarti dipilih sing enak, halal, padha-padha ora dilakoni ndok zamane Kanjeng Nabi. Ngene iki akhirnya ada macam-macam. Makanya
Ba'dul arifin ini punya tekad atau punya torekoh metode aku harus terjun di masyarakat. Ini aksarul arifin melakukan itu karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Wa musyahadatil khalqi lan neksenine makhluk, neksenine masyarakat makhluk li adabihim maring pira-pira adabe arifin wa husni rusumihim lan baguse pira-pira kebiasaane utawa dalane arifin. Akhirnya apa? Mereka melihat ya Allah tawadu'e ulama iku kebiasaane ya rusumihim itu tarekah utawa adate beliau itu nek jam semene wudu nek ape munggah pondok atau musolane dengan tangan kaki kanan ini kan hal-hal didelok oh ya iku kok ngono ya oh anakku kok ngono ya itu lihat tadu supaya padha nganut sapa khalqi bihim kelawan arifin sehingga apa ketika kita pulang dari pondok kita bisa mengikuti jejak orang-orang yang mengajarkan kita di pesantren di sekolah ya sampai sak pakaiane kadang sak sarungane kadang sak ketunane kadang sak pengendikane kadang sak lingge dan seterusnya. Kenapa? Karena itu dilihat. Nah, itu jera apa-apa ya, tapi sing elek sing bahaya. Fa inna lisanal hali mongko sak temene lisan kang ya iku tingkah, perilaku afsahu. Iku luweh fasih. Iku luweh nuduhaken min lisanil maqali tinimbang saking lisan kang ya iku ucapan. Maksudnya apa? Omongan karo perilaku iku luweh nandes perilaku. Dadi iki ndok gawean lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Orang itu akan melihat perilaku kita, bukan dakwah kita. Dakwah ini haram, ini begini, kita harus begini ditelalah. Ngono penggaweane kelakuane ngono, gayane omongane. Jadi justru lisanul hal, perilaku kita ini yang lebih dinilai, yang lebih digugu wong. Ya. Jadi wong guyu ta. Mari kita dilarang poligami itu haram. Dhek bojone loro. Jadi kiai ra cetha. Kenapa? Karena ucapannya berbeda dengan perilakunya. Maka perilaku ini yang lebih dilihat, yang lebih dinilai oleh masyarakat. Nah, ini kita harus tetap hati-hati sebagai santri, sebagai orang yang lebih paham ilmu agama, walaupun kita semua punya nafsu. Makanya itu yang perlu kita atur, perlu kita berdoa. Ya aku mau. Jadi orang terima, jadi selamat secara khusus regane Allah, ya selamat juga di masyarakat. Karena perilaku kita santri saiki ngono ya. Sarungan ora nutup aurat ora. Nah, ini kan menjadi hal yang tidak baik di masyarakat. Makanya pulang misalkan kok kemudian nanti liburan ya harus ada simbol-simbol santri yang kita pertaruhkan. Bukan kita jarak dipamer bukan. Tapi adab yang sudah diajarkan di pesantren kita. Kenapa? Karena orang melihat iku ora pidato. Nah, iku nek kowe iso pidato, nek ora iso, nek kowe meneng. Sing didelok ya tingkah lakune kita. Anak ekonom mondok malah mending anakku. Delok kok cukurane, delok kok rambutnya lagi mulai ndek pondok sedina wis disemir. Anakku ya ana ya ini wis padha saiki. Mondok karo ora sing penting awake anakku nyatane ora mondok. Bukan kualitas keilmuan yang dilihat, justru adabnya, kebiasaannya. Nah, itu yang perlu kita waspadai, karena memang itu yang dilihat. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Fasara mongko dadi apa dalika? Fasara mongko dadi dalika apa ika mau iqamah ika aqama aksarul arifin dadi iku ahsana tadbirin iku luweh bagus-bagusé tadbir. Pengaturan fi amri dini ing dalam urusan agama. Nah, justru
terjunnya para ulama di tengah masyarakat ini menjadi salah satu strategi terbaik untuk menyampaikan ilmu agama. Fi amrid dini lil ilmi, maring ilmu, wal ibadati lan ibadah, wa ahkama ra'yin lan luweh kukuh-kukuhe pendapat. Wa ahkama ra'yin lan luweh kukuh-kukuhe pendapat. Kenapa? Karena pendapat para ulama didasari dengan ilmu, didasari dengan Al-Quran, didasari dengan hadis, sehingga masyarakat ini menjadi terselamatkan, ilmunya tersalurkan, masyarakat terselamatkan. Fa'in kila sumakola fa'in kila famahalul muridi ma'al mujtahidin wal murtadin.